Gunung Kawi, sebuah gunung yang diyakini orang-orang di Pulau Jawa sebagai salah satu gunung yang sakral, penuh dengan misteri warisan nenek moyang. Di lereng Gunung Kawi, terletak di Dusun Gendogo, Balisari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, ada sebuah lokasi yang disebut dengan kawasan Keraton Gunung Kawi. Di kawasan itulah ada sebuah pura sakral, tempat persembahyangan umat Hindu, Pura Giri Kawijayan. Terletak di lereng Gunung Kawi, Pura Kawijayan juga sering disebut sebagai Pura Gunung Kawi. Pengalaman mistis, sakral, dan penuh spiritual selalu menjadi cerita menyertai sejarah panjang adanya pura di lereng Gunung Kawi itu. Om Swastiastu. Pura Giri Kawijayan ini dibangun sejak tahun 2013. Jadi pura ini memang direncanakan yang kita sungsung oleh umat Hindu Malang Raya. Jadi semacam kayak pura Jagadita gitu. Kenapa kita arahnya ke sana? Karena umat Hindu, terutama yang untuk wilayah Malang Selatan, ketika mau mengadakan upacara segara gunung, jadi kalau segaranya kan dekat ke pantai selatan, dan untuk yang ke gunungnya itu rata-rata ke Gunung Arjuno, jadi lumayan jauh. Jadi ini salah satu alternatif bila mana nanti sudah selesai atau layak kita pakai untuk upacaranya segara gunung, nanti umat terutama untuk wilayah Malang Tengah, Malang Selatan nanti bisa mempergunakan pura ini untuk upacaranya segara gunung, seperti itu. Jadi memang pura ini kita bangun tahun 2013. Namun jauh sebelum itu, ya, kalau sedikit saya menengok ke belakang, ini diawali dari pura yang bawah, kita sebut sekarang sebagai Pura Kawitan. Ya, kita umat terdekat itu memang tahunnya itu baru tahun 2013 dalam kondisi yang rusak parah ketimpa pohon beringin tua. Nah, kita merasa terpanggil, ya, kita perbaiki, baru kita melaspas. Setelah kita melaspas Pura Kawitan ini, yang mulanya modal untuk upacara itu adalah modal pinjaman, ya, sebesar 5 juta seingat saya waktu itu, ya. Setelah acara selesai, ini modal pinjaman sudah kita kembalikan semua, kok masih banyak sisa punya gitu. Nah, terus kita berembuk dengan teman-teman, ini kita apakan uang ini, seperti itu. Nah, akhirnya kita coba kumpulkan tokoh sesepuh agama Hindu yang ada di Malang Raya, termasuk melibatkan majelis tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa. Dan kita juga mohon petunjuk secara spiritual, mau kita apakan ini. Akhirnya kita setujui, ya, kita bangun Pura Giri Kawijayan yang posisinya tepat di sebelah Sanggar Pamujan, di sebelah atas, seperti itu. Meski banyak diterpa isu miring terkait letak pura yang konon katanya berada di kawasan ketika orang-orang mencari pesugihan, Pura Gunung Kawi tidak pernah kehilangan taksunya sebagai tempat suci umat Hindu, terutama bagi umat Hindu Jawa. Tak mudah membangun tempat suci,
apalagi di lereng Gunung Kawi. Dengan niat tulus, umat Hindu Jawa saling bahu-membahu membangun pondasi istana suci demi kejayaan Hindu Nusantara. Untuk nama pura, ini Pura Giri Kawijayan. Bisa juga disebut Pura Kawi, karena berada di lereng Gunung Kawi. Nah, kalau secara tempatnya ada di Dusun Gendogo, Desa Balisari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Untuk berdirinya, untuk pura yang kawitan ini, ya, ini kami nggak tahu siapa yang membangun. Tapi menurut teman-teman yang ada di sini, itu ada umat Hindu yang ngalap berkah, ya, bukan pesugihan. Di situ kenal pesugihan, tapi ngalap berkah, memohon kepada beliau yang bersetana di sini. Beliau kesulitan mungkin di bidang ekonomi. Nah, setelah beliau itu ekonominya pulih, beliau itu bingung mau maturan apa. Nah, oleh teman-teman di sini, oleh guide pariwisata di sini itu, ya, dipersilahkan untuk membangun tempat ibadah atau pura. Nah, kami yang tahu hanya itu. Kemudian sekitar tahun 2010 kami datang ke sini karena mendengar ada pura di Gunung Kawi gitu. Nah, saya dan teman-teman datang. Kemudian kami berkumpul 2013, itu saya dan teman-teman berkumpul, apakah pura ini sudah diplaspas atau belum. Nah, kalau belum, ya kami berkewajiban untuk melaspas. Tapi kalau memang sudah, nggak apa-apalah, kami plaspas ulang. Nah, kami berupaya untuk memelihara secara secara niskala juga skala. Nah, akhirnya kami berkumpul dengan kekuatan seadanya, kami berusaha melaspas. Nah, dari melaspas itulah kemudian terkumpul punia. Nah, punia 5 juta berapa gitu. Kemudian kami bingung buat apa punia ini. Nah, kemudian ada juru kunci. Juru kunci, ya, di atas di Sanggar Pamujan itu bilang bahwa tanah yang di atas ini memang dipersiapkan untuk pembangunan pura. Tuh. Kemudian akhir 2013 kami dari umat Hindu yang ada di bawah itu berusaha mengumpulkan dari dana yang 5 juta plus sekian, nggak tahu plusnya berapa kemarin, lupa ya. Kemudian kami berusaha mengumpulkan dana, kemudian barulah kami mulai membangun yang di atas. Pura ini termasuk saya jelaskan tentang nama juga, ya. Namanya ini adalah Pura Giri Kawijayan. Kita tahu Giri itu adalah gunung, ya. Kalau kita pisah-pisah Kawi dan Jayan, Kawi itu kawitan seperti itu, atau Jayan itu kejayaan. Tapi ini kita rangkai menjadi Pura Giri Kawijayan. Jadi yang kita maksud di sini adalah bahwa pura ini atau umat yang mau atau berkenan nangkil melakukan olah spiritual di pura ini akan mendapatkan kejayaan seperti itu. Karena apa? Terutama saat upacara besar seperti odalan seperti ini, kita selalu menggunakan tirta dari sendang yang ada di puncak gunung yang namanya Sendang Kamulian, ya. Ini dipercaya bahwa sendang ini akan membawa berkah manfaat bagi umat yang memang mau mendekatkan diri kepada yang kuasa, ya, seperti itu.
umat Hindu sekitar meyakini Pura Gunung Kawi sebagai tempat berstana para dewa dan leluhur yang mampu memberikan kejayaan bagi siapapun yang dengan tulus bersembahyang di sana. Sekarang ini untuk Pura Giri Kawijayan, untuk yang hitungan sasih ini adalah odalan yang ketiga. Sebelumnya mulai tahun 2013 itu kita menggunakan hitungan wuku. Pada waktu itu dilaksanakan tiap wuku perang bakat seperti itu. Karena melihat situasi dan kondisi ya, serta mungkin beberapa usulan dari beberapa tokoh dan umat, akhirnya lah 3 tahun yang lalu kita sepakati untuk kita ubah menganut perhitungan sasih kasa, tepatnya seperti itu. Kenapa mengambil sasih kasa? Yang pertama, untuk semua sasih hampir di wilayah Malang Raya ini sudah digunakan untuk upacara-upacara besar, terutama odalan. Jadi kita mencari sasih yang kira-kira agak sepi atau mungkin jarang yang digunakan. Salah satunya adalah sasih kasa, tapi tetap juga masih cukup banyak, tapi tidak sebanyak untuk sasih-sasih yang lainnya. Yang kedua, sasih kasa itu sudah mendekati atau masuk ke musim kemarau. Ya, kita tahu karena di sini tempatnya sangat tinggi, bahkan di sini kemarau pun bisa hujan di sini, apalagi kalau musim hujan ya, kayak seperti ini ya, kita di bawah misalnya terang benderang, di sini semalaman hujan seperti itu. Kita memakai kombinasi lah istilahnya gitu loh. Kebanyakan memang Jawa ya. Jawa itu bercirikan kayak di Banten Arepan itu ada tumpeng bruk ya, yang bentuknya besar seperti itu, dan juga ada gedang ayu. Gedang ayu itu kita pisang ya, pisang raja itu. Ini sebagai ganti, bukan ganti, berarti sebagai pelengkap yang memang kalau disamakan seperti pejati atau daksina gitu loh. Jadi ini kita sandingkan antara Banten yang dalam wujud Banten itu sebenarnya kalau isinya, intinya kan hampir sama, hanya covernya aja, kulitnya ada yang berbeda kan seperti itu ya. Kita kombinasikan dengan adat Jawa dan Banten-Banten yang memang di Jawa ini belum ketemu padanannya. Kita mengambil Banten-Banten yang dari Bali. Dari Bali itu yang dimaksud adalah coraknya, berarti luarnya seperti itu. Okay. Jadi kombinasi seperti yang selama ini kita gunakan seperti itu. Termasuk juga pura ini konsepnya kan Padma Candi. Jadi Purusa Pradana, berarti Padma Candi itu sebagai purusanya, terus ada lagi gedong ibu itu sebagai pradana. Makanya di situ banyak stupa, lingga ya, atau mungkin kalau bahasa Hindunya kita ratna, itu kan kayak bunga terbalik, itu kan lingga ya. Itu bentuk lingga. Kalau stupa kan untuk bahasa yang lain, kalau bahasa Indonesia itu kan ratna, itu kayak bunga yang terbalik seperti itu kan menggambarkan lingga kan, lingga yoni, berarti kamabang, kama petak, kalau terjadi penyatuan inilah terjadi ciptaan, konsepnya seperti itu ya. Juga Trimurti juga, jadi di sini tempat apa ya, semua
bukan golongan, apapun yang mungkin manifestasikan selama ini oleh umat siapapun, di sini bisa mengcover itu semuanya, seperti itu. Nggih, lengkap seperti itu. Nggih. Umat Hindu yang mau tangkil ke sini, silakan matur biyuning di sini. Karena ini pura kawitan pura di sini kan di sini. Kemudian silahkan untuk naik ke atas. Kemudian kalau butuh pemangku, itu silakan hubungi kami. Untuk yang di atas itu kami selalu kunci. Kenapa? Supaya kesuciannya lebih terjaga. Karena di sini tempat pariwisata. Nanti ya kayak di YouTube, kayak di berita-berita itu ada yang naik Padmasana untuk selfie dan lain-lain. Nah, tapi kalau di sini ini untuk umum karena kami nggak tahu, ya dipersilahkan. Kadang-kadang yang tangkil itu ya non Hindu yang banyak di sini. Banyak non Hindu, dari Kejawen juga banyak. Malah dari Kejawen itu sopan santunnya lebih kental. Beliau itu jalan jongkok itu dari Candi Bentar sampai Pelinggih gitu. Kemudian setelah selesai mebakti, beliau juga mundur jongkok mundur gitu sampai di situ baru. Nah, itu. Di sini itu memang ada beberapa tempat ibadah ya. Ada Konghucu, tempat Konghucu ya, wihara teman-teman Konghucu. Ada rumah doa untuk teman-teman yang Kristiani, juga ada musola, juga ada sanggar pamujan untuk teman-teman Kejawen. Ya. Di sini kami selalu saling bekerja sama. Bahkan pernah dulu waktu COVID merendah itu pernah beliau Bu Puan Maharani mau datang ke sini di Desa Balesari, di tempat ini mau dijadikan Desa Pancasila karena kerukunan umat yang ada di sini. Karena jarang sekali terjadi ada dalam suatu tempat ya berkumpul tempat-tempat ibadah. Itu yang mungkin jarang terjadi. Bahkan kalau di TV sangat serem ya. Kalau di sini enggak. Kalau di sini kami selalu saling membantu. Itu aja. Dan saling menghormati lah. Pura Giri Kawijayan itu simbolisasi dari Pradana dan Purusa. Seperti kalau disingkat pemujaan Siwa ya Linggayoni seperti itu. Nah, karena di atas itu ada pelinggih utama Padma Candi di sini, kemudian sebagai Purusa, kemudian ada pelinggih ibu sebagai Pradana, kemudian ada gedong kebuyutan. Nah, itu yang ada di pura sini. Untuk harapan saya sih pembangunan ini cepat selesai karena bangunan ini dimulai akhir 2013 sampai 2023 ini masih seperti itu. Tapi utama mandala sudah mungkin 75% lah selesai, tinggal Panyengker. Mungkin ada umat Hindu yang berkenan untuk membantu kami supaya pembangunan ini cepat selesai, kami akan berterima kasih. Itu aja. Kemudian harapan saya sih moga-moga Pura Giri Kawijayan dari arti nama aja ya, Kawi memulai kejayaan Hindu Nusantara. Untuk status tanah itu masih kita menggunakan tanah atau lahan perhutani. Tapi pinginnya dari pengurus dan yayasan itu supaya nanti di belakangnya tidak menimbulkan permasalahan, meninggalkan masalah kepada anak cucu kita. Kita ingin ada semacam legalitas yang bisa kita jadikan pegangan
untuk saat ini dan kedepannya seperti itu. Ini masih diupayakan terus, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa selesai gitu Mas. Ya, pada awalnya kita memang sudah mengajukan izin ke pihak perhutani, kita mau membangun pura di tempat ini yang memang penggunaan tujuannya salah satunya adalah mendukung wisata religi yang ada di tempat ini. Jadi ini semua tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia itu ada di sini. Nah, ini dulu juga pernah dicetuskan sebagai desa Pancasila. Waktu itu mau dihadiri oleh Ketua DPR Mbak Puan Maharani, karena pada waktu itu memasuki pas pandemi lagi puncak-puncaknya, akhirnya ditunda. Sebenarnya ini sudah mewakili sebagai desa Pancasila. Ini kompleks apa namanya? Ini adalah komplek Keraton Gunung Kawi, ya. Kayak di depan kita ini adalah ini dulu keratonnya, tapi karena ini keterbatasan literatur, ya, keterbatasan rujukan, akhirnya untuk batu-batu candi ini sekarang hanya ditumpuk di gudang karena kita nggak tahu bentuknya dulu tuh seperti apa. Kalau konon ini di tempat ini dulu kan menjadi salah satu pertapaan Mpu Sendok, ya, yang kita tahu Mpu Sendok adalah dari dinasti Isana dari Mataram Hindu yang waktu itu menghindari peperangan antar keluarga, akhirnya hijrah ke Jawa Timur, ke Jombang, salah satunya adalah sampai ke sini. Nah, itu. Nah, salah satu ini yang terkenal pada waktu itu, ini adalah salah satu muridnya yang bernama Prabu Kameswara itu disinyalir muksa di tempat ini. Ya, di atas itu ada yang namanya Sanggar Pamujan. Di situ ada tempat yang digunakan untuk topo pendem pada waktu itu. Gunung Kawi menjadi saksi umat Hindu Jawa tak lupa jati diri. Para leluhur menuntun pada ajaran suci yang hakiki hingga kembali kepada ide Sang Hyang Widi.